Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai wilayah kerja 101 daerah aliran sungai yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu, serta sebagian kecilnya tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Lampung. Dalam rangka memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, berbagai kegiatan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan telah dilakukan oleh BPDAS Ketahun. Di antaranya pembuatan kebun bibit rakyat atau KBR, kebun bibit desa atau KBD, rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL, distribusi bibit produktif, BLM, PPM, PBK, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan ini tentunya bermanfaat untuk melestarikan hutan dan lahan, sehingga kestabilan ekosistem terjaga, serta membantu perekonomian masyarakat. Rehabilitasi hutan dan lahan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi banjir dan memulihkan serta mempertahankan fungsi hutan, sehingga daya dukung, produktivitas, bahkan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan akan tetap terjaga. Kebun Bibit Desa atau KBD adalah kebun bibit yang dibangun unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung melalui pembuatan atau penyediaan berbagai jenis bibit tanaman, baik penghasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu, yang ditanam diantaranya pada lahan kritis dan atau lahan tidak produktif di sekitar desa. Untuk menjamin keberhasilan kegiatan tersebut, BPDAS Ketahun melakukan monitoring secara berkala. Dalam pelaksanaannya, masyarakat di lokasi dilibatkan mulai dari kegiatan pembuatan persemaian, persiapan lahan, penanaman, serta pemeliharaan tanaman dan pemberantasan hama penyakit. Kali ini kita akan melihat keberhasilan KBD BPDAS Ketahun di Kabupaten Bengkulu Tengah, di Desa Karangare dan Desa Susup dengan jenis tanaman bambang lanang dan pinang betara. Kami percayakan untuk memandu daripada atas nama kelompok tani tersebut. Namun bantuan dari pemerintah itu yang bergerak di bidang pembibitan, pertama bambang lanang dan pinang batara, yang alhamdulillah semuanya itu sudah dibagikan dengan masyarakat. Lebih kurang jumlah kakak kita itu 115 kakak itu diratakan, kemudian itu disuruh tanam pada mereka-mereka. Namun hasil inilah keadaannya, hasilnya meskipun penanaman kemarin itu masih bulan ini tahun-tahun kemarau, bulan kemarau, tapi alhamdulillah masih ada yang hidup lebih kurang 70%. Namun manfaat bagi kami masyarakat, pertama pinang itu rata-rata kami tanam di perbatasan secara individu, itu sebagai tanda batas bagi kami antar warga. Kemudian pinang tersebut kami pelihara dan kami menghasilkan, itu insya Allah menghasilkan bagi kami secara pribadi itu dijual. Kemudian babang lanang, di samping kami menghasilkan kayu, namun ada juga manfaatnya bagi kami itu sebagai pengganti dari kayu-kayu yang kami tebang. Jadi revitalisasi penghijauan kembali itu. Pada dasarnya untuk pertumbuhannya memang tidak seperti yang saya harapkan, tapi mudah-mudahan kedepannya hasil dari pinang ini nanti bisa bermanfaat untuk membantu perekonomian kami, khususnya kelompok tani yang mendapat bibit pinang batara ini, supaya hasilnya nanti bisa kami manfaatkan untuk kebutuhan kami sehari-hari. Begitupun dengan pinang yang ditanam di samping lahan saya atas nama Pak Sukirman, itu juga pertumbuhannya agak lumayan bagus, ada lebih kurang sekitar 400 batang, lebih banyak dari di lokasi saya ini. Kalau di lokasi saya ini hanya sekitar lebih kurang 120 batang. Jadi penerimaan bibit pinang batara ini tahun 2019 dan ditanam 2020. Jadi lebih kurang umur
pinang batara yang telah ditanam ini lebih kurang 2,5 tahun. Nah, jadi demikianlah penjelasan yang singkat ini kami sampaikan dari kelompok tani Harapan Makmur, dan kami berterima kasih kepada pemerintah atas pemberian bibit ini, dan supaya kedepannya nanti apabila ada bantuan yang kami usulkan supaya dapat diterima dan dikabulkan. Terima kasih. Bantuan langsung masyarakat atau BLM merupakan salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Program BLM ini adalah jenis kegiatan usaha tani konservasi berupa penanaman wanatani atau agroforestry yang dipadukan dengan pembuatan atau pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air, serta aneka usaha kehutanan berupa pengembangan hasil hutan bukan kayu dan bantuan komoditi peternakan atau perikanan. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan BLM ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta pengangguran di pedesaan akibat menurunnya kualitas ekosistem, memperbaiki kondisi daerah aliran sungai, dan memberdayakan kelompok masyarakat. Bantuan langsung masyarakat oleh BPDAS Ketahun beberapa di antaranya telah dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Rajang Lebong. Pada Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya di Desa Pematang Tiga Lama, jenis tanaman BLM adalah karet dan bambang lanang, yang saat ini telah dipanen oleh warga setempat untuk konstruksi rumah mereka. Dari program Bapdas Ketahun, jadi bantuan tersebut berupa ternak sapi, bibit sengon, bibit karet, bibit bambang lanang. Bantuan tersebut pada tahun bersangkutan kami serahkan kepada anggota kelompok tani, dan semuanya bibit ditanam oleh masyarakat. Kami sangat berterima kasih terkhususnya terutama bibit karet, bibit sengon, bibit bambang lanang. Itu sangat membantu masyarakat dalam program perbaikan rumah atau pembuatan tempat tinggalnya. Tapi perlu kami garis bawah sedikit, bibit mahoni nampaknya kurang sesuai dengan kultur tanah dan daerah di Desa Pematang Tiga Lama. Itu memang agak kurang berhasil karena dia tumbuhnya sangat lamban sekali. Jadi itu. Ternak kami hanya ada sebagian lagi karena dalam 2 tahun terakhir ini masuknya jenis penyakit jembrana ke daerah Kecamatan Pematang Tiga, sehingga sampai 400-an ekor sapi mati mendadak. Masih ada tinggal beberapa ekor, baik itu masyarakat maupun dari sapi kelompok. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait. Dengan program ini banyak membantu masyarakat dalam kebutuhan kayu terkhususnya. Namun pada saat ini sudah 7 tahun berlalu, terutama kayu sengon itu sudah hampir banyak dipanen oleh masyarakat karena kebutuhan mereka. Pada Kabupaten Mukomuko, tepatnya di Desa Sido Makmur, jenis tanaman BLM adalah gaharu dan karet. Saya Munangkir, salah satu penerima kegiatan BLM pada tahun 2014. Saya sekarang berlokasi di Desa Sido Makmur, Kecamatan Air Manjunto, Kabupaten Mukomuko. Adapun tanaman yang kami rencanakan untuk ditanam ada 2 jenis. Yang pertama karet, bibit karet, yang kedua bibit gaharu. Adapun bibit karet yang saya dapatkan waktu itu di lahan ini sekitar 400 batang untuk luasan kurang lebih 0,75 hektar atau 3/4 hektar. Tanaman itu kami tanam pada bulan Desember 2014. Ini mungkin pohonnya, salah satu pohonnya. Sudah mulai produksi. Jadi kami produksi kemarin memang agak lambat.
karena mengingat pertumbuhannya tidak merata. Jadi untuk mulai produksi pada bulan April 2022 tahun ini juga, karena masih baru produksi, jadi masih minim hasilnya, kurang lebih baru dapat 100 kilo per bulan, 100 kilo per bulan, 100 kilo per bulan. Dengan harga untuk sekarang kurang lebih Rp10.000. Kelemahan karet ada juga karena sekarang lagi musim hujan, jadi untuk hari ini pun tidak disadap gitu. Nah, ini sadapan udah beberapa lama ini. Untuk gaharu kita belum produksi karena gaharu ya memang dari segi usia mungkin butuh waktu yang lama untuk membesarkan batang. Kemudian untuk proses menghasilkan juga butuh waktu lama dan kita belum menguasai ilmunya juga gitu. Pada Kabupaten Rejang Lebong, BLM dilaksanakan di 3 desa, yakni Desa Air Duku, Desa Sindang Jati, dan Desa Tanjung Gelang. Dengan jenis BLM yang diberikan adalah bibit tanaman pala, mahoni, bambang lanang, mangga, surian, serta ternak kambing. Alhamdulillah pada saat ini kami dapat kunjungan dari BPDAS Ketaun. Jadi kami dapat bantuan berupa kambing sebanyak 12 ekor dengan bantuan bibit pala dan mahoni. Alhamdulillah pada saat ini kambingnya inilah Pak, jadi sudah berkembang dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada BPDAS Ketaun. Selama ini kami dapat bantuan, semoga di tahun-tahun ke depan kami mendapatkan bantuan lagi. Amin. Terima kasih. Sari. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih dari BPDAS Ketaun yang mana beberapa tahun yang lalu telah memberikan bantuan kepada kelompok kami berupa kambing dan juga bibit kayu bambangan dan juga jeruk gegas. Dan selama ini yang sudah diperbantukan sudah kami kelola terwujud dengan bibit kambing yang sekarang ada di kandang ini dan juga sudah berkembang, sebagian sudah menjadi rezeki bagi keluarga kami dan juga bagi kelompok. Dan semoga kedepannya dari BPDAS Ketaun juga masih memberikan sesuatu yang mungkin sangat berguna bagi kelompok kami Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Latif. Saya di sini selaku sekretaris dari penerima BLM Kelompok Tani Sukatani 2016. Nah, ini yang dapat bantuan satu berupa tanaman mangga, suren, serta hewan yaitu kambing. Yang di bagian sisa dibagi kembali dengan anggota 20 ekor, saya melihara tinggal 4 ekor. Sekarang sudah berkembang, ya sebagian sudah banyak yang dijual bagi anggota kelompok dan ini masih ada yang bagi saya selaku sekretaris kelompok bagian 4 ekor. Setiap anggota ada berapa? Setiap anggota ke bagian 4 ada yang 5. Taman tempat kita bekerja. Hai perwira rimba raya, mari kita bernyanyi memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira dan nyanyian yang murni. Meski sepi hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Rimba Raya, indah permai dan mulia, Mahataman tempat kita